Di tengah citra masyarakat Jepang yang dikenal disiplin, sopan, namun cenderung menjaga jarak secara emosional, muncul fenomena menarik yang belakangan semakin sering terlihat. Ekspresi kebahagiaan tulus orang Jepang saat menerima pemberian kecil dari orang Indonesia. Bukan hadiah mahal, bukan barang mewah, melainkan hal-hal sederhana seperti makanan khas Indonesia, cemilan ringan, oleh-oleh tradisional, hingga sekedar kopi saset dan keripik. Namun justru dari hal-hal kecil itulah terlihat dampak besar yang perlahan mengubah cara mereka memandang hubungan antar manusia. Banyak video yang viral di media sosial memperlihatkan bagaimana orang Jepang bereaksi ketika menerima pemberian dari orang Indonesia. Ekspresi wajah mereka berubah cerah, senyumnya awalnya sopan menjadi lebih hangat, bahkan tak jarang disertai ucapan terima kasih yang diulang berkali-kali. Ada yang terkejut, ada yang terharu, dan ada pula yang sampai menyimpan bungkus makanan itu dengan hati-hati, seolah menerima sesuatu yang sangat berharga. Padahal bagi orang Indonesia, memberi makanan atau oleh-oleh adalah hal yang sangat biasa. Budaya berbagi sudah mendarah daging, tanpa maksud tertentu, tanpa berharap balasan, hanya ketulusan, dan ketulusan itulah yang perlahan menembus dinding budaya individualis. Beberapa warga Jepang yang tinggal atau bekerja bersama orang Indonesia bahkan mengaku bahwa mereka merasa lebih diperhatikan sejak mengenal orang Indonesia. Bukan dalam arti berlebihan, tetapi dalam bentuk kepedulian kecil yang konsisten. Ditanya sudah makan atau belum, ditawari makanan, diajak ngobrol santai, atau sekedar disapa dengan hangat setiap hari. Hal-hal seperti itu yang mungkin terasa biasa di Indonesia, ternyata memberi dampak emosional yang besar bagi sebagian orang Jepang yang terbiasa hidup lebih tertutup. Sejumlah pengamat sosial menyebut fenomena ini sebagai bentuk soft power budaya Indonesia yang sangat kuat. Bukan lewat politik, bukan lewat ekonomi, tetapi lewat sikap manusia yang sederhana, ketulusan keramahan, dan budaya berbagi, perlahan mencairkan sekat-sekat sosial yang selama ini dianggap kaku. Bahkan di lingkungan kerja, mahasiswa asal Indonesia sering disebut sebagai sosok yang membawa suasana hangat. Banyak rekan kerja Jepang yang awalnya pendiam, perlahan menjadi lebih terbuka setelah terbiasa berinteraksi dengan orang Indonesia. Mereka mulai lebih sering bercerita, lebih mudah tertawa, dan lebih nyaman mengekspresikan emosi. Ini bukan sekedar soal makanan, ini tentang rasa diterima sebagai manusia. Ketika sebungkus kecil keripik, sekotak kue tradisional, atau minuman khas Indonesia bisa menghadirkan senyum tulus di wajah seseorang. Disitulah terlihat bahwa dunia sebenarnya tidak selalu butuh hal besar untuk berubah. Cukup dengan sikap sederhana, dilakukan dengan konsisten dan tulus. Dan mungkin tanpa banyak disadari, orang Indonesia sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, memperkenalkan kehangatan budaya ke bangsa lain, mengikis tembok individualisme, dan mengajarkan bahwa perhatian kecil pun bisa berarti besar. Di dunia yang semakin dingin dan sibuk, ketulusan orang Indonesia justru menjadi cahaya kecil yang perlahan tapi nyata menghangatkan hati banyak orang, bahkan hingga ke negeri Sakura. Sifat hangat inilah yang membuat orang Jepang begitu membela pekerja Indonesia agar tak dideportasi. Di balik ketatnya aturan imigrasi Jepang dan budaya masyarakatnya yang dikenal disiplin serta tertutup, terselip kisah-kisah menyentuh yang jarang terangkat ke permukaan. Kisah tentang bagaimana kehangatan orang Indonesia, sikap ramah yang tulus, dan kepedulian kecil yang konsisten justru meninggalkan bekas mendalam di hati warga Jepang. Bahkan dalam beberapa kasus rasa kedekatan itu tumbuh menjadi solidaritas yang kuat sampai ada warga Jepang yang rela membela pekerja Indonesia agar tidak dideportasi. Fenomena ini bukan sekedar cerita emosional, ini adalah potret nyata kekuatan karakter bangsa. Baik pekerja Indonesia di Jepang, baik sebagai magang, pelajar, perawat, maupun pekerja sektor informal, dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul, sopan, dan penuh empati.
Mereka bukan hanya datang untuk bekerja, tetapi juga membawa budaya, budaya menyapa, budaya peduli, budaya berbagi, dan budaya menghargai hubungan antar manusia. Hal-hal sederhana seperti mengingatkan rekan kerja untuk makan, membawakan makanan kecil buatan sendiri, membantu tanpa diminta, hingga sekedar menanyakan kabar dengan tulus, ternyata memiliki dampak besar. Tak heran ketika ada pekerja Indonesia yang menghadapi masalah administrasi, kontak kerja, atau ancaman deportasi, sebagai warga Jepang justru berdiri di barisan depan untuk membela. Ada menulis surat dukungan kepada pihak perusahaan, ada yang mengajukan petisi kepada kantor imigrasi, ada pula yang bersaksi langsung bahwa pekerja Indonesia tersebut adalah sosok baik, rajin, dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Bagi mereka ini bukan sekedar membela pekerja asing, ini adalah membela seseorang yang sudah dianggap teman, bahkan keluarga. Di era di mana banyak hubungan manusia terasa dangkal dan transaksional, orang Indonesia justru datang dengan sesuatu yang mulai langka, kehadiran yang tulus. Mungkin inilah mengapa semakin banyak warga Jepang yang kini berbicara berbeda tentang orang Indonesia. Bukan lagi sekedar pekerja asing, tetapi orang baik, teman hangat, bahkan orang yang mengubah cara kami memandang kehidupan sosial. Dan ketika seseorang sudah mampu menyentuh hati manusia lain sedalam itu, maka membela bukan lagi pilihan, melainkan refleks dari rasa peduli yang tumbuh alami. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar sebuah bangsa bukan hanya ada pada ekonomi atau teknologi, tetapi pada karakter manusianya. Karena pada akhirnya, yang paling membekas bukan seberapa besar yang kita miliki, melainkan seberapa tulus kita memperlakukan sesama. Jadi menurut kalian gimana nih dengan pekerja Indonesia yang bisa merubah sifat orang Jepang, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.